Shalom adik-adik. Seperti biasa, di bulan Mei ini akan ada lagi loh ibadah anak via Zoom. Nih, catat ya tanggalnya. Minggu 29 Mei 2022 jam 10:30 siang di link Zoom berikut ini. Dan ada kabar gembira. Jadi, mulai tanggal 5 Juni 2022, ibadah anak akan dilakukan secara offline dan online. Untuk ibadah offline diperuntukkan untuk adik-adik yang sudah bersekolah dari kelas 1 sampai kelas 6 SD dan sudah divaksin sebanyak 2 kali. Ibadah offline akan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas kecil untuk adik-adik yang bersekolah dari kelas 1 sampai kelas 3 SD dan kelas besar untuk adik-adik yang bersekolah dari kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD. Untuk adik-adik kelas balita dan balita, ibadah akan dilakukan secara online via Zoom meeting. Ibadah anak baik offline maupun online hanya akan dilakukan 1 kali ibadah saja, yaitu pada jam 9 pagi. Untuk adik-adik yang mengikuti ibadah secara offline, jangan lupa protokol kesehatannya ya. Tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan atau membawa hand sanitizer. Ingat adik-adik, selalu jaga kesehatan ya. Sampai jumpa. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Yuk, sekarang kita mulai hari ini dengan ibadah minggu dan kita persiapkan hari ini dengan menyapa Tuhan melalui pujian Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Tuhan, pada hari ini kami mau mulai ibadah pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, kiranya juga Tuhan kami mau membuka hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan Bapak Ibu Guru yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini Tuhan, sehingga apa yang disampaikan bisa kami pahami dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau sertai ibadah hari ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang setelah kita berdoa pembukaan, Mbak Anggra mau tanya, siapa yang masih semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Hebat sekali adik-adik, kita harus selalu semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena kasih Allah selalu ada buat kita. Yuk, sekarang kita angkat dan pujikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana
Adik-adik sekalian, Mbak Anggra mau tanya, berapa banyak sih berkat Tuhan buat hidup kita? Pasti banyak sekali ya. Nah, sekarang saatnya kita untuk memberikan berkat yang terbaik yang kita punya dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persembahan. Persembahannya bisa dititip ke papa mama yang ke gereja untuk dimasukkan ke kantong, atau bisa juga di-scan di barcode yang sini. Yuk kita siapkan persembahan kita masing-masing dan kita berikan persembahan yang terbaik sambil memujikan Kuberi Persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat yang sudah kami terima pada hari ini. Tuhan, terimalah persembahan kami ini Tuhan. Biarlah persembahan kami ini bisa berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, berkati orang-orang yang mengelola persembahan ini Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat dikelola dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, ucapan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik sekalian, sekarang saatnya kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku.
adik-adik. Nah, sekarang saatnya kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk dipersiapkan Alkitabnya, sudah persiapkan Alkitabnya? Nah, setelah kita mempersiapkan Alkitab, yuk kita mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa yuk, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya. Mari bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, Engkau menuntun kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan mengerti tentang firman yang disampaikan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam-Mu kami berdoa. Amin. Nah, jadi hari ini kita akan belajar dari Rasul Petrus. Kita mau belajar tentang apa ya? Yuk kita baca bareng-bareng dari Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18. Nah, untuk sekarang kita akan membaca ayat 17 sampai 18. Untuk adik-adik, kalau mau membaca lebih lengkapnya, boleh nanti setelah ibadah selesai. Oke, yuk kita baca Kisah Para Rasul 11 ayat 17 sampai 18. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah Dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ketika itu Rasul Petrus sedang ditanya-tanyai atau sedang diserang dengan pertanyaan oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Jadi waktu itu tuh Rasul Petrus mendatangi rumah seorang yang bukan berasal dari kaum Yahudi. Padahal dulu itu seorang Yahudi dilarang atau tidak boleh berteman atau bergaul dengan orang-orang yang bukan dari Yahudi. Makanya itulah orang-orang Yahudi ini tuh nanya-nanya, Rasul Petrus, kenapa kamu datengin sih? Kamu kenapa datang ke rumah orang itu? Orang itu kan bukan berasal dari Yahudi. Kan kamu gak boleh, kan kita gak boleh bergaul atau berteman sama orang-orang yang bukan Yahudi. Kenapa? Kok kamu malah datengin? Nah gitu. Lalu Rasul Petrus pun menjawab pertanyaan dari orang-orang Yahudi tersebut. Rasul Petrus menjelaskan bahwa ketika Rasul Petrus sedang ada di Yope, tiba-tiba ada 3 orang dari Kaisarea datang untuk menjemput Rasul Petrus. Nah, di situ Roh Tuhan ini berbisik kepada Rasul Petrus, udah, ikutin aja, nggak apa-apa kok, ikuti aja 3 orang tersebut, nggak apa-apa. Nah, akhirnya Rasul Petrus mengikuti kata-kata Roh Tuhan tersebut. Nah, akhirnya sampailah Rasul Petrus ke rumah orang Kaisarea tersebut. Nah, di situ orang Kaisarea itu juga bercerita bahwa seorang malaikat mendatangi mereka dan menyuruh mereka untuk menjemput Rasul Petrus di Yope. Dan di rumah orang Kaisarea tersebut, Rasul Petrus menceritakan tentang kabar keselamatan dari yang mana itu berasal dari Tuhan Yesus. Rasul Petrus percaya bahwa yang ia lakukan ini adalah hal yang benar, karena itu merupakan tuntunan atau perintah dari Roh Tuhan langsung, yaitu untuk mengunjungi orang Kaisarea yang bukan berasal dari Yahudi. Jadi karena itu adalah perintah dari Tuhan, maka Rasul Petrus percaya bahwa yang dia lakukan adalah hal yang benar, walaupun banyak pertanyaan-pertanyaan, dia mendapat banyak pertanyaan atau sempat diserang oleh pertanyaan dari orang yang berasal dari Yahudi. Nah, hari ini kita mau belajar dari Rasul Petrus, yaitu Rasul Petrus berani melakukan hal yang benar. Jadi walaupun Rasul Petrus dituduh melakukan kesalahan karena memasuki rumah orang yang bukan Yahudi, tetapi karena Rasul Petrus tahu apa yang dilakukannya ini berasal dari Tuhan atau atas perintah Tuhan, maka Rasul Petrus meyakini bahwa apa yang dilakukan tersebut adalah hal yang benar. Jadi Rasul Petrus berani melakukannya. Nah, kita juga mau berani melakukan hal-hal yang benar. Jadi contohnya hal yang benar itu apa aja ya? Contohnya misalnya hal yang benar itu ketika teman-teman adik-adik nih pada kan udah sekolah online nih. Terus yang lain udah pada nyontek nih, lagi ulangan terus nyontek nih. Terus adik-adik bilang, wah mencontek merupakan hal yang tidak benar, hal yang salah.
Jadi adik nggak nyontek, tetap ngerjain sendiri. Nah, atau misalnya berbohong merupakan hal yang salah. Jadi misalnya misalnya adik-adik bilang, saya ada kakak adik nih, terus kakaknya bilang nih sama adiknya, aku tadi mecahin piring nih, tapi nanti jangan bilang sama mama ya, bilang aja tuh kucing yang mecahin ya. Oke, inget ya, kata kakak adiknya gitu. Terus pas mama nanyain ke adiknya, Dek, tahu nggak yang mecahin siapa? Nah, adiknya ini bilang, oh ya, bohong adalah hal yang salah. Jadi adiknya mau berkata yang benar, oh kakak mah yang mecahin. Nah gitu. Jadi kita hari ini belajar untuk mau melakukan hal-hal yang benar. Hari ini kita mau belajar untuk berani melakukan hal-hal yang benar. Karena kita tahu ketika kita melakukan hal yang benar, Tuhan Yesus pasti akan memampukan kita. Untuk menutup firman kita hari ini, yuk kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya. Mari bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang telah kami baca dan kami dengarkan hari ini. Tuhan, kami hari ini belajar agar kami berani melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang Engkau perintahkan. Mampukan kami agar kami dapat melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sananya akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Ibu. Nah, hari ini kita mau mulai aktivitas ya. Nah, untuk aktivitas kali ini kita mau buat kelinci. Nah, kita mau buat kelinci dari apa? Dari kertas origami. Nah, untuk adik-adik, warna kertas origaminya terserah. Adik-adik suka warna apa aja boleh, ya kan? Nah, selain kertas origami, alat-alat yang kita siapkan adalah pulpen. Kalau adik-adik nggak ada pulpen, pakai spidol juga boleh. Nah, untuk caranya bagaimana? Ikutin Ibu terus ya. Langkah pertama, siapkan kertas origami lalu lipat sehingga membentuk segitiga seperti ini. Langkah selanjutnya, buka lipatan kertas, ambil kertas origami sisi kanan, lalu lipat ke tengah dan lakukan juga di sisi kiri. Langkah ketiga, sisanya dilipat ke atas seperti ini. Lalu ujungnya dilipat keluar. Lipatlah kertas menjadi dua seperti ini. Pada ujung kertas yang runcing digunting sekitar 3 cm. Lalu masing-masing kertas yang digunting dilipat keluar, sehingga mirip telinga seperti ini. Selanjutnya, salah satu ujung telinga dilipat ke dalam. Terakhir, beri mata di kedua sisi. Jangan lupa tulis nama dan kelas kalian ya. Selesai. Nah, adik-adik, hasilnya tadi seperti ini ya. Nah, setelah adik-adik buat seperti ini, adik-adik bisa foto. Nah,
Hasilnya adik-adik bisa kirim ke Bu Ami. Untuk nomornya ada di bawah ini ya. Sekarang kita sama-sama menyaksikan karya adik-adik minggu yang lalu. Yuk kita sama-sama saksikan. Nah, adik-adik sekalian, terima kasih sudah mau duduk yang manis dan mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Yuk, sekarang kita sama-sama tutup ibadah kita hari ini dengan memujikan Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kita pujikan sekali lagi ya. Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyertai kebaktian kami pada hari ini. Tuhan, terima kasih kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang bisa melakukan firman Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru pada hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau melanjutkan aktivitas kami pada hari ini, kiranya Tuhan lindungi kami, sertai kami sepanjang hari ini. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dan kami juga mau melanjutkan dengan doa Bapa kami yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah Tuhan kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.